Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmatnya, hidayahnya, serta anugerahnya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Sholawat diiringi salam juga tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 183, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan pada ayat selanjutnya Allah juga berkata, ayyaman ma'dudat, puasa yang diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebut oleh Allah dalam ayat berikutnya, yaitu surat Al-Baqarah 184, ayyaman ma'dudat, beberapa hari. Oleh sebab itulah selanjutnya Imam Ibnu Katsir menjelaskan kepada kita, summa bayyana miqdar shaumi. Kemudian di awal dari surat Al-Baqarah 184, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita tataran puasa yang Allah wajibkan pada ayat sebelumnya, kutiba alaikumusiyam wa annahu laisa fi kulli yaumin. Puasa yang diwajibkan oleh Allah itu bukanlah setiap hari. Li anna yashqa 'ala nufusi fatud'afu an hamlihi wa adaihi. Karena jikalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita puasa setiap hari,
yashukku ala nufus, itu hanya akan memberatkan kita dalam menjalankan syariat. Padahal salah satu karakter utama dari syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad, al-hanafiyatus samhah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW berkata, bu'istu bil hanafiyatis samhah. Aku diutus sama Allah dengan satu ajaran yang lurus dan penuh dengan toleran. Ya, al-hanafiyah itu maknanya lurus, tidak bengkok, yang halal ya halal, yang haram yang haram, yang batil berbeda dengan yang hak, dan dilarang kita mencampurkan yang batil dengan yang hak. Yang dimatal bisunal haqqa bil batil, ya, sebagaimana sindiran Allah kepada ahlul kitab yang suka sekali mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Ya ahlul kitab limatal bisunal haqqa bil batil, kenapa kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil? Wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun, kadang sengaja yang hak itu disembunyikan padahal mereka mengetahui yang hak, yang batil, yang batil. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, sehingga semua perintah, semua larangan di dalam syariat kita berada di dalam koridor al-hanafiyatus samhah, lurus, tidak bengkok, tetapi moderat, penuh dengan toleran. Begitu juga saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan kepada kita ibadah puasa, tidaklah itu dilakukan setiap hari, li'alla yashukka 'ala nufus, karena kalau ibadah puasa itu diwajibkan oleh Allah setiap hari seperti ibadah sholat, maka akan memberatkan kita dalam melakukannya. Fatutafu ala hablihi wa adaihi, maka kita lemah, tidak sanggup untuk menunaikan dan mengerjakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah tadi. Bal fi ayyamin ma'dudat, tetapi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita puasa di dalam hari-hari tertentu saja. Wa qad kana hadza fi ibtida'il Islam, dan puasa dalam hari-hari tertentu setiap bulan ini itu Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kaum muslimin fi ibtida'il Islam, di awal mula kemunculan agama Islam. Yasumuna min kulli syahrin salasata ayyamin, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada Rasulullah, kepada para sahabat, dan kepada seluruh kaum muslimin untuk berpuasa 3 hari pada setiap bulannya, yang kita kenal dengan puasa Shaumul Yaumil Abyad, puasa pada hari-hari putih pada setiap tanggal 13, 14, dan 15 dari setiap bulan Qamariyah. Summa nusikha dzalika bisawmi syahri Ramadan, kemudian kewajiban puasa pada 3 hari tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala nasakh, Allah Subhanahu wa Ta'ala hapus kewajibannya. Maka salah satu ilmu yang harus dikuasai bagi orang yang ingin memahami Al-Quran namanya ilmu nasikh wal mansukh. Tidaklah semua ayat Al-Quran itu ketentuan hukumnya masih berlaku kepada kita, Bapak Ibu, tidak semua. Walaupun ayatnya masih ada, tapi fungsi dari ayat itu tidak ada lagi di dalam Al-Quran. Contoh, dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bagi wanita yang ditinggal mati sama suami, maka masa iddahnya itu selama 1 tahun penuh.
walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Masa iddahnya, masa tunggunya sampai dia boleh kawin dengan laki-laki lain itu selama 1 tahun. Ayat itu masih ada dalam Al-Quran, tetapi fungsi hukum daripada ayat itu tidak berlaku lagi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat pengganti dari ketentuan ayat tadi di dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyara. Perempuan yang ditinggal mati sama suaminya, maka masa iddahnya, masa tunggunya itu 4 bulan 10 hari. Nah, jadi jangan sampai ada di antara kita yang memberikan fatwa ketika ada seorang perempuan janda mati ditinggalkan sama suaminya, kamu tidak boleh kawin, iddahnya 1 tahun. Nah, itu kan memberatkan orang, padahal cuma 4 bulan 10 hari. Walaupun ayatnya masih ada, tetapi ketentuannya sudah dinasakh sama Allah. Dan itu banyak sekali di dalam Al-Quran, Bapak Ibu ya, ayat-ayat yang sudah dinasakh dan ayat-ayat yang menjadi penasakh disebut dengan nasikh dan al-mansukh. Begitu juga surat Al-Baqarah 183 184 yang meminta kita puasa 3 hari pada setiap bulan. Ya, kata Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, summa nusikha dzalika bi shaumi syahri Ramadan. Kewajiban kita puasa 3 hari pada setiap bulan dihapus ketentuannya sama Allah dengan turunnya ayat yang mewajibkan kepada kita puasa di bulan suci Ramadan. Nah, maka para ulama tafsir mengatakan ayat yang sejatinya mewajibkan kepada kita puasa Ramadan itu bukan surat Al-Baqarah 183, tapi dengan jelas itu Allah mewajibkannya dalam surat Al-Baqarah 185. Jelas sekali bahasa Allah itu ada kata-kata syahrul Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, dalam ayat berikutnya, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang melihat hilal di awal bulan suci Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa di awal bulan tersebut. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan kepada kita, waqad ruya an-nasiyama kana awalan kama kana alaihil umamu qablana. Adapun sebagaimana diriwayatkan di dalam banyak riwayat yang juga sebahagiannya sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, an-nasiyama kana awalan, adapun puasa yang pertama-tama sekali diwajibkan kepada kita, kama kana alaihil umamu qablana, sebagaimana umat-umat sebelum kita, min kulli syahrin salasata ayamin, yaitu puasa setiap bulan 3 hari. An Mu'adz wa ibni Mas'udin wa ibni Abbas wa Atha wa Qatadah wa Dhahak ibnu Mazahim. Diriwayatkan oleh sebahagian sahabat seperti Mu'adz bin Jabal, ibnu Mas'ud, ibnu Abbas, dan sebahagian tabi'in seperti Imam Atha, Qatadah, Ad-Dhahak ibnu Mazahim. Wazada, mereka menambahkan dalam sebagian riwayat, lam yazal hadza masyru'an min zamani Nuh ila an nasakhallahu dzalika bi syiyami syahri Ramadan. Menurut para sahabat dan tabi'in yang kita sebut namanya tadi,
lam yazal hadza masyru'an. Puasa 3 hari setiap bulan itu dimulai pensyariatannya min zaman Nuh, semenjak zaman kenabian Nabiullah Nuh alaihissalam. Berarti tua sekali Bapak Ibu ya, syariat puasa 3 hari pada setiap bulan, atau kita sebut dengan puasa putih, semenjak Nabiullah Nuh. Jadi maka di dalam para mu'alikhun ya, para ahli sejarah Islam mengatakan apa? Nabi yang pertama bawa syariat ya, sehingga punya panduan hidup bagi manusia itu sebenarnya Nabiullah Nuh alaihi salam. Nabi-nabi terdahulu itu Bapak Ibu relatif aturan hidup mereka masih sangat sederhana ya, maka tidak pernah kita dengar mulai ketentuan-ketentuan yang ada di dalam agama seperti yang kita pahami sekarang. Semenjak Nabiullah Adam nggak pernah kita dengar itu. Bahkan dalam kehidupan Nabiullah Adam alaihi salam masih boleh menikah antara adik dengan saudara kandungnya, yang penting beda rahim, kan gitu Bapak Ibu ya. Qabil dan Nabil itu kan mengawini adik mereka masing-masing, tapi beda rahim, tapi masih sekandung sebapak dan seibu ya. Labuda dan Iklimah itu cuma beda rahim, karena setiap kali Hawa melahirkan kembarnya itu laki dan perempuan, mereka dikawin silamkan. Nah itu kan tidak boleh lagi di dalam syariat. Kemudian dimulai kapan? Mulai daripada syariat Nabiullah Nuh alaihissalam. Saudara tidak boleh kawin. Jangankan saudara sebapak seibu, seayah saja sudah lagi tidak boleh kawin. Atau saudara tiri, kalau sudah dikawini ibunya maka anaknya tidak boleh lagi dikawini. Yaitu ketentuannya pertama sekali datang di dalam syariat Nabiullah Nuh alaihi salam, diteruskan terus sampai ke dalam syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ubad bin Mansur anil Hasanil Basri ya, berkata Imam Tabi'in Ubad bin Mansur dari riwayat Tabi'in Hasan al-Basri radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau mengenai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faqala na'am ya. Imam Hasan al-Basri mengatakan benar, wallahi demi Allah, laqad kutiba siyamu ala kulli ummatin qad khalat kama kataba alaina syahran kamilan wa ayyaman ma'dudat. Demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada kita puasa ala kulli ummatin, sebagaimana telah ia wajibkan kepada umat-umat qad khalat umat-umat sebelum kita, kama kataba alaina, kama kutiba alaina, sebagaimana juga Allah telah mewajibkan puasa kepada kita syahran kamilan wa ayyaman ma'dudat ya, 1 bulan penuh dan 3 hari berturut-turut pada setiap bulan. Nah ini pendapat Imam Hasan, walaupun dibantah nanti oleh para jumhur. Menurut jumhur ulama, setelah Allah menurunkan ayat yang mewajibkan kepada kita puasa Ramadan, maka puasa 3 hari pada setiap bulan hukumnya bukan lagi wajib. Hukumnya hanya sekedar sunnah, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan pun tidak apa-apa. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan kepada kita summa bayyana hukma siyami. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat itu, maksudnya surat Al-Baqarah 184, menjelaskan juga kepada kita hukum
siyam. Hukum dan tata cara puasa itu dikerjakan. Ala makana alaihil amru fi ibtida'il Islam, sebagaimana perintah Allah mengenai puasa di awal-awal munculnya agama Islam. Ya, jadi secara teknis pelaksanaan Bapak Ibu tidak ada beda. Puasa Ramadan dengan puasa 3 hari setiap bulan sebelum Allah mewajibkan kepada kita puasa Ramadan, ya, dimulai dari sebelum terbitnya fajar, kemudian kita buka setelah tenggelamnya matahari. Itu tidak ada beda secara teknis pelaksanaan. Yang membatalkannya makan dan minum, ya, juga melakukan hubungan badan suami istri. Dulu sama juga, puasa 3 hari tiap bulan itu ketentuan-ketentuannya sama seperti ketentuan yang kita ketahui saat kita melakukan ibadah puasa Ramadan. Nah, di dalam ayat ini, maksudnya di dalam surat Al-Baqarah 184, Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan beberapa aturan baru. Intinya banyak rukhsah, tetap perilaku atau pedomannya kepada hadis Nabi tadi, ya. Bu'istu bil hanafiyati samhah. Aku diutus sama Allah dengan agama yang lurus dan penuh dengan toleran kemudahan. Nah, maka Bapak Ibu, di dalam surat Al-Baqarah 184, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak sekali rukhsah bagi kita dalam mengerjakan ibadah puasa Ramadan. Di antaranya, ya, yang dibahas di sini oleh Imam Ibnu Katsir, faqala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, perjalanan jauh. Di dalam fikih Bapak Ibu, perjalanan jauh itu perjalanan yang membolehkan kita melakukan jamak dan qashar salat. Ya, setelah dihitung dulu Nabi Muhammad baru melakukan jamak dan qashar salat kalau perjalanan yang ditempuh itu arba'atu marahil. Nah, itu satuan jarak yang dipakai di zaman Nabi dahulu. Para ulama coba mengukur dengan ukuran sekarang, kira-kira 4 marhalah itu berapa jauh kalau ditangkar dengan ukuran kilometer sekarang. Nah, diukur sama para ulama, ternyata ketemu Bapak Ibu, satuannya lebih kurang 89 km. Kalau kita melakukan perjalanan jauh seukuran 89 km, kita boleh mengambil rukhsah menjamak mengqashar salat. Boleh juga kalau kita melakukannya di bulan suci Ramadan, tidak puasa di dalam perjalanan. Nah, dan itu jarak Bapak Ibu relatif. Dulu boleh jadi jauh, sekarang makin dekat. Contoh, waktu saya kecil dulu di awal-awal tahun 90-an ke Sigli itu Bapak Ibu bisa 2-3 jam. Jaraknya lebih dari 120 kilo. Ya, sekitar 5-10 tahun yang lalu jaraknya tinggal 120 kilo. Sekarang kalau naik tol Bapak Ibu jaraknya cuma 76 kilo. Nah, kalau dulu ke Sigli boleh kita menjamak dan qashar salat, nanti kalau tembus itu tol Bapak Ibu tinggal sisa 76 kilo. Banda Aceh dan Sigli itu tidak boleh lagi jamak dan qashar salat. Saya pernah mengukur dari Samahani itu Bapak Ibu tembus sana ke tol Padang Tiji itu, kalau kita ngebut dengan kecepatan rata-rata 120-140 itu 38 menit sampai. Nah, maka saya pernah bilang sama pengurus masjid Al-Falah Sigli, kalau tol nanti sudah buka, sudah normal, bapak-bapak
Al-Falah mengundang saya ceramah taraweh, saya buka puasanya di Samahani. Langsung habis buka puasa tembak ke sini. Itu sampai Pak, sebelum azan sholat isya saya sudah bertipe di Masjid Al-Falah. Ya, habis sholat isya gak usah lagi sediakan hotel, pulang langsung ke Banda Aceh. Ya kan, jarak begitu singkat kalau sudah ada tol itu, cuma 76 km Bapak Ibu, Banda Aceh Sigli itu tembus. Tapi ada konsekuensinya dalam syariat. Apa konsekuensinya? Bapak Ibu yang pulang ke sini nggak boleh lagi buka puasa, nggak sampai 89 km, nggak boleh lagi jamak dan qasar, kecuali nanti sampai ke Lumputu sana, itu baru boleh balik jamak dan qasar, ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah nambahi aturan di dalam surat Al-Baqarah 184. Aturan itu sesuai dengan prinsip tadi as-samhatu, ya, al-hanafiyatu samha. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau dalam melakukan perjalanan jauh, boleh ganti puasanya di hari-hari yang lain. Ai al-marid wal musafiri, ai al-maridu wal musafiru la yasumani fi halil maradi was safar. Diizinkan sama Allah, orang yang sakit atau orang yang melakukan perjalanan jauh tidak berpuasa saat mereka sedang sakit atau sedang melakukan perjalanan jauh. Allah, kalau kita musafir, Allah memberikan banyak sekali keringanan kepada kita. Sholat boleh jamak qasar, sholat kalau sudah dijamak dan qasar tidak ada lagi sunat rawatib. Tapi apakah kita tidak dapat pahala sunat rawatib semata-mata dengan kita jamak dan qasar, Bapak Ibu? Rawatib qobliyah, rawatib ba'diyah dapat. Itu banyak sekali kan keringanan tanpa mengurangi pahala. Allah berikan banyak sekali keringanan. Begitu juga kalau kita melakukan perjalanan jauh, ya, kita buka puasa, ya, Allah berikan kita pahala yang sama asal diganti. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, diganti di bulan yang. Nah, tapi kata Imam Syafi'i yang gak ketemu itu fadilah Ramadannya. Fadilah Ramadannya gak ketemu. Bapak Ibu ganti puasa di bulan Ramadan dengan puasa di bulan-bulan yang lain. Misalnya Bapak Ibu pernah melakukan perjalanan ke Medan darat dari Banda Aceh ke Medan 450 km buka puasa, pergi sehari pulang sehari 2 hari, diganti nanti di bulan Syawal. Fadilah Syawal dengan fadilah Ramadan beda kan? Ramadan selain puasa malamnya ada taraweh. Masa Bapak Ibu puasa siangnya nggak puasa malamnya taraweh? Itu kayaknya kan tidak etis. Itulah Bapak Ibu yang menjelaskan kenapa banyak masyarakat kita kalau melakukan perjalanan jauh di bulan suci Ramadan, sholatnya ambil rukhsah, ya kan? Sholatnya kan pakai rukhsah tetap, pakai jamak dan qasar, tapi puasanya nggak ambil rukhsah. Walid kalau pulang ke Aceh Selatan bulan puasa, buka puasa kan? Tetap puasa, nah kan? Ini contoh barangnya. Ya tetap puasa. Alasannya apa? Karena fadilah Ramadannya nggak bisa diganti. Malamnya tetap kita kejar tarawehan, gitu kan? Nah, ini yang menjelaskan kenapa walaupun ada rukhsah, tapi banyak orang tetap bela-belain untuk tetap berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga ada manfaatnya, insya Allah. Akan kita lanjutkan kembali pengajian kita pada pertemuan yang akan datang. Ada manfaatnya, saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasr minallahi fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.